Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulung Galih Mahandaru, NPM 14122220097. Di sini saya sebagai ketua kelompok. Kelompok kami akan mempresentasikan proposal proyek sistem informasi pembuatan sistem, yaitu sistem informasi persuratan UKM. Saya Nikmatul Isnaini, NPM 14122220094. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Pengelolaan administrasi persuratan merupakan salah satu kegiatan penting dalam mendukung kelancaran operasional unit kegiatan mahasiswa UKM di lingkungan perguruan tinggi. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan persuratan di UKM masih banyak dilakukan secara manual, seperti pencatatan surat masuk dan surat keluar, menggunakan buku agenda atau penyimpanan file secara terpisah. Metode ini kurang efektif ketika jumlah surat dan aktivitas organisasi semakin meningkat. Permasalahan yang sering muncul akibat sistem manual antara lain kesulitan dalam pencarian arsip surat, risiko kehilangan atau kerusakan dokumen, serta tidak tersedianya data persuratan yang terpusat. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem yang mampu mengelola data persuratan secara terstruktur, aman, dan mudah diakses. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi persuratan UKM berbasis web menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Sistem ini dirancang untuk membantu pengurus UKM dalam mengelola surat masuk dan surat keluar secara terintegrasi. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengelolaan administrasi UKM dapat berjalan lebih efektif dan mendukung penerapan digitalisasi di lingkungan organisasi kemahasiswaan. Kenalkan, saya Desi Dwi Edriani, NPM 14122200016, akan menjelaskan tujuan dari pengembangan sistem informasi persuratan UKM berbasis web. Yang pertama, membangun sistem informasi persuratan berbasis web yang dapat mengelola data surat masuk dan surat keluar secara terkomputerisasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan ketertiban administrasi peraturan UKM, terutama dalam pencatatan, penyimpanan, dan pencarian arsip surat. Yang ketiga, mendukung digitalisasi proses administrasi UKM agar pengelolaan organisasi menjadi lebih efektif dan profesional. Perkenalkan, nama saya Sunarti, NPM 14122200091. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek ini mencakup batas Ruang lingkup proyek ini mencakup batas pembuatan sistem yang dilakukan selama proses pembuatan sistem informasi persuratan UKM berbasis web, mulai dari tahap analisis kebutuhan hingga implementasi awal. Fokus ruang lingkup adalah pada aktivitas pembangunan sistem, bukan pada tujuan operasional organisasi. Yang pertama ada analisis kebutuhan sistem, mencakup identifikasi proses persuratan yang berjalan pada UKM, serta kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dibangun. Yang kedua, perancangan sistem meliputi pembuatan desain basis data, alur proses, dan perancangan antarmuka untuk mendukung fungsionalitas sistem persuratan. Yang ketiga, pembangunan sistem berbasis web yang melibatkan proses coding, integrasi fitur, dan pengelolaan logika aplikasi persuratan digital. Yang keempat, ada pengujian sistem untuk memastikan semua fungsi berjalan sesuai rancangan sebelum digunakan oleh pengguna nyata. Yang kelima, ada implementasi awal sistem, yaitu mencakup instalasi, input contoh data, serta penyampaian panduan penggunaan kepada pihak UKM. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Ramaduna dengan NPM 14122200034. Di sini saya akan menjelaskan poin 4, yaitu spesifikasi sistem. Yang pertama, spesifikasi fungsional. Ada manajemen surat masuk.
Fitur ini dirancang untuk menangani seluruh aktivitas penerimaan surat yang masuk ke organisasi UKM, mulai dari nomor surat, tanggal surat, asal instansi, hingga perihal surat untuk memastikan dokumentasi yang akuntabel. Lalu, selain itu juga ada fasilitas unggah arsip digital untuk menghindari resiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik. Yang kedua ada manajemen surat keluar. Fitur ini untuk pengelolaan korespondensi yang dikirimkan oleh UKM kepada pihak eksternal maupun internal, seperti permohonan, undangan, dan izin kegiatan. Sistem juga membantu dalam pengalokasian nomor surat secara otomatis dan terorganisir untuk meminimalisir kesalahan pencatatan manual. Dengan adanya fitur ini, surat yang keluar akan tersimpan dalam database sehingga memudahkan proses pelacakan dan monitoring status surat. Yang ketiga ada pembuatan format surat. Sistem juga menyediakan fitur format surat untuk menghasilkan dokumen surat secara cepat dengan template konsisten. Kemudian dapat diunduh atau dicetak secara langsung. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan efisiensi waktu dalam proses pembuatan administrasi persuratan. Yang kedua ada spesifikasi non-fungsional. Sistem berbasis web. Sistem informasi persuratan UKM dikembangkan dengan berbasis web untuk memberikan fleksibilitas akses bagi para pengguna, tanpa harus melakukan instalasi perangkat lunak. Penggunaan platform web ini memastikan bahwa data persuratan dapat diakses kapan saja. Selain itu, website memudahkan pemeliharaan sistem secara terpusat dan mendukung upaya digitalisasi di lingkungan kemahasiswaan. Penggunaan teknologi berbasis web memungkinkan pemelihara dan pembaruan sistem dilakukan secara terpusat, sehingga setiap perubahan fitur dapat langsung dirasakan oleh pengguna secara bersamaan. Keamanan data juga lebih terjaga, bukan di penyimpanan lokal perangkat pribadi yang beresiko hilang atau rusak. Implementasi ini menjadi langkah strategis dalam mendukung percepatan digitalisasi di lingkungan kemahasiswaan, mengubah pola administrasi konvensional menjadi sistem manajemen dokumen digital yang modern. Lalu poin yang kedua yaitu akses multi-user. Di sini ada akses untuk admin. Admin memiliki otoritas penuh dalam mengoperasikan seluruh fitur yang ada di sistem informasi persuratan UKM ini. Admin bertanggung jawab penuh atas manajemen data, mulai dari input, mengubah hingga menghapus data surat masuk, surat keluar, serta mengelola format surat yang tersedia. Admin juga memiliki wewenang, yaitu mengatur kontrol akses pengguna lain guna memastikan bahwa basis data sistem tetap aman. Akses yang kedua yaitu GWES. GWES ini diberikan akses sangat terbatas untuk menjaga keamanan dan integritas data organisasi. Biasanya ditujukan bagi anggota UKM atau pimpinan yang hanya memerlukan informasi tanpa otoritas untuk modifikasi data. GWES hanya diizinkan untuk melakukan pencarian arsip serta memantau detail surat masuk dan surat keluar secara read-only. Hal ini untuk informasi tetap transparan bagi pihak yang berwenang, namun tetap terlindungi dari resiko kesalahan input data atau penghapusan data yang tidak disengaja. Perkenalkan, saya Siti Rahmawati, NPM 14122200002. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain sistem dan fitur. Yang pertama ada desain sistem, yaitu mencakup arsitektur sistem dan platform serta database. Yang pertama arsitektur sistem. Sistem informasi persuratan UKM dirancang menggunakan arsitektur client-server. Pengguna mengakses sistem melalui perangkat klien berupa komputer atau laptop yang terhubung ke jaringan internet dengan menggunakan web browser. Permintaan dari pengguna akan diproses oleh aplikasi berbasis web yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP natif. Kemudian, data akan disimpan dan dikelola di dalam database MySQL
sebagai pusat penyimpanan data. Arsitektur sistem ini memungkinkan pengelolaan data persuratan dilakukan secara terpusat sehingga memudahkan proses pencatatan, pencarian, serta pengarsipan surat masuk dan surat keluar. Kemudian di sini ada tampilan arsitektur sistem dari persuratan UKM. Ada admin dan guest. Di admin ini perlu login untuk mengakses aplikasinya. Kemudian ada guest tanpa login, bisa mengakses dan memantau surat masuk keluar serta dapat mendownload format surat yang sudah dimasukkan. Kemudian di sini menggunakan sistem informasi berbasis web dengan pemrograman PHP natif. Untuk koneksi database-nya menggunakan MySQL. Database-nya ada tabel surat masuk, surat keluar, format surat. Kemudian di sini ada flowchart login. Untuk flowchart-nya ini flowchart login admin. Yang pertama mulai, kemudian akan diarahkan ke halaman login. Kemudian akan diminta untuk memasukkan username dan password. Jika benar, maka akan langsung mengarah ke dashboard admin. Jika password dan username salah, maka akan mengulangi memasukkan username dan password lagi. Kemudian yang poin kedua adalah platform. Sistem informasi persuratan UKM dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP tanpa framework atau PHP natif. Aplikasi ini dapat dijalankan pada web server dan diakses melalui browser seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan pada perangkat pengguna. Kemudian ada database. Sistem menggunakan MySQL sebagai basis data untuk menyimpan seluruh data persuratan. Database berfungsi untuk menyimpan data surat masuk, surat keluar, format surat, serta arsip file surat dalam bentuk digital. Kemudian di sini sudah dicantumkan database-nya. Ada tabel surat keluar, surat masuk, format surat, dan user. Untuk surat keluarnya ada ID surat, nomor surat, perihal, dan tipe filenya. Oh, bukan tipe file, tapi nama file. Kemudian ada surat masuk, ada ID, tanggal masuk surat, Ormawa ini asal dari Ormawa mana. Kemudian nomor surat dari surat tersebut, perihal, tanggal kegiatan, dan nama filenya. Kemudian ada format surat, hanya ID, nama surat, dan nama file. Kemudian ada user, di sini ada ID, username, dan password. Kemudian ada fitur aplikasi. Untuk fitur aplikasinya yang pertama ada login dan hak akses. Untuk hak aksesnya di sini ada admin dan guest. Untuk admin di sini perlu login karena memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Nah, di sini admin diwajibkan untuk melakukan login untuk dapat mengakses fitur aplikasi. Hak aksesnya meliputi mengelola data surat masuk, tambah, ubah, hapus, dan lihat data, mengelola data surat keluar, mengunggah dan mengarsipkan file surat, mengelola format surat yang tersedia di dalam sistem, mengunduh arsip surat, dan format surat. Di bawah ini adalah tampilan dashboard admin yang ada beberapa agenda surat yang masuk, kemudian ada jumlah format surat, jumlah surat masuk, dan jumlah surat keluar. Yang kedua ada hak akses guest. Nah, guest di sini seperti anggota yang masuk ke dalam sistem, tidak diperlukan login, dan aksesnya terbatas, hanya melihat daftar format surat yang tersedia, dan mengunduh format surat yang disediakan oleh sistem. Guest tidak memiliki hak untuk mengelola, mengubah, maupun menghapus data surat sehingga keamanan data persuratan tetap terjaga. Di bawah ini adalah tampilan dashboard guest. Di sini hanya ada menu dashboard dan format surat. Di format surat ini, guest dapat mengunduh format surat yang sudah diupload oleh admin.
Yang kedua ada manajemen surat masuk. Fitur manajemen surat masuk digunakan untuk mencatat dan mengelola seluruh surat yang diterima oleh UKM. Admin dapat memasukkan data surat masuk seperti nomor surat, tanggal surat, asal surat, perihal, serta mengunggah file surat sebagai arsip digital. Data surat masuk yang telah disimpan dapat ditampilkan kembali, dicari, dan diunduh sesuai kebutuhan. Di sini adalah tampilan surat masuk yang dikelola oleh admin. Kemudian ada manajemen surat keluar. Fitur manajemen surat keluar berfungsi untuk mengelola surat yang dikeluarkan oleh UKM. Admin dapat mencatat informasi surat keluar seperti nomor surat, tanggal surat, tujuan surat, perihal surat. Setiap surat keluar juga dapat disimpan dalam bentuk arsip digital untuk memudahkan proses dokumentasi dan pencarian data di kemudian hari. Di bawahnya adalah tampilan surat keluar yang dikelola oleh admin. Yang keempat, ada manajemen format surat. Sistem menyediakan fitur manajemen format surat yang memungkinkan admin untuk menambahkan dan mengelola template surat sesuai template dari UKM. Format surat ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan surat dan dapat diunduh oleh admin maupun guest. Dengan adanya fitur ini, proses pembuatan surat menjadi lebih konsisten, cepat, dan terstandarisasi. Di bawah ini adalah tampilan format surat yang dikelola oleh admin. Poin selanjutnya adalah desain tampilan. Desain tampilan sistem informasi persyaratan UKM dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna. Tampilan utama sistem meliputi halaman login admin, dashboard, halaman pengelolaan surat masuk, halaman pengelolaan surat keluar, serta halaman format surat. Perancangan tampilan ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mengoperasikan sistem dan meningkatkan kenyamanan dalam proses pengelolaan administrasi persuratan. Nah, ini adalah contoh tampilan dashboard dari admin dan tampilan halaman login. Di sini saya akan melanjutkan poin 6 yaitu manajemen proyek. Pada bagian ini saya akan menjelaskan manajemen proyek dalam pengembangan sistem informasi persuratan UKM. Pembahasan meliputi metode pengembangan yang digunakan, pembagian pekerjaan atau WBS, waktu pengerjaan, serta estimasi biaya proyek. Metode pembuatan. Metode pengembangan aplikasi yang digunakan pada proyek ini adalah metode waterfall. Metode ini dipilih karena memiliki tahapan yang jelas, terstruktur, dan dikerjakan secara berurutan. Metode waterfall sangat sesuai dengan pengembangan sistem informasi persuratan UKM karena kebutuhan sistem sudah cukup jelas sejak awal dan tidak sering mengalami perubahan selama proses pengembangan. Dalam metode ini, setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga proses pengembangan menjadi lebih terkontrol dan terdokumentasi dengan baik. Tahapan metode waterfall. Tahapan pertama yaitu analisis kebutuhan. Mengidentifikasi proses persuratan UKM seperti surat masuk, surat keluar, dan format surat. Tahap kedua adalah perancangan sistem yang meliputi perancangan database, alur proses, serta desain antarmuka pengguna. Tahap ketiga yaitu pengembangan sistem, di mana hasil perancangan diimplementasikan menjadi aplikasi berbasis web menggunakan PHP dan MySQL. Selanjutnya dilakukan pengujian sistem untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai dengan perancangan dan bebas dari kesalahan. Tahap terakhir adalah implementasi dan pemeliharaan, yaitu penerapan sistem ke lingkungan pengguna serta perbaikan jika ditemukan kendala setelah sistem digunakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah Yusuf, NPM 14122200037. Di sini saya akan melanjutkan poin 6.2, work breakdown struktur atau WBS. Digunakan untuk menguraikan proyek menjadi aktivitas yang lebih rinci agar memudahkan proses perencanaan dan pelaksanaan proyek. Adapun work breakdown struktur atau WBS pada proyek ini adalah sebagai berikut. Tahap pertama adalah inisiasi proyek
yang meliputi penentuan judul, penyusunan proposal, serta penetapan tujuan dan ruang lingkup sistem. Tahap kedua adalah analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi proses surat masuk dan surat keluar serta kebutuhan pengguna sistem. Tahap ketiga yaitu perancangan sistem meliputi perancangan alur sistem, database, dan tampilan antarmuka. Tahap keempat adalah pengembangan sistem yang mencakup pembuatan modul surat masuk, surat keluar, format surat, serta integrasi database. Tahap kelima adalah pengujian sistem untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan dan memperbaiki bug yang ditemukan. Tahap keenam adalah implementasi sistem, yaitu instalasi sistem, input data awal, dan pengenalan sistem kepada pengguna. Tahap terakhir adalah pemeliharaan sistem yang dilakukan untuk menjaga performa sistem dan melakukan pembaruan jika diperlukan. Lanjut poin 6.3. Waktu pengerjaan proyek ini direncanakan selama 4 minggu. Pada minggu pertama dilakukan inisiasi proyek dan analisis kebutuhan. Minggu kedua difokuskan pada perancangan sistem. Minggu ketiga digunakan untuk proses pengembangan sistem. Sedangkan pada minggu keempat dilakukan pengujian, implementasi, dan pemeliharaan awal. Untuk poin selanjutnya 6.4, biaya pengerjaan. Biaya pengerjaan proyek ini relatif terjangkau karena pengembangan sistem dilakukan secara mandiri. Biaya yang dikeluarkan meliputi hosting, domain, dan koneksi internet sebesar 100.000, serta dokumentasi dan cetak laporan sebesar 30.000. Sehingga total biaya keseluruhan pengerjaan proyek adalah Rp130.000. Saya Afifatul Fauzia, NPM 14122200087. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan harapan. Berdasarkan hasil perencanaan dan pembahasan pada proposal proyek pembuatan sistem informasi persuratan UKM berbasis web, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan administrasi persuratan memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kelancaran aktivitas organisasi UKM. Proses persuratan yang masih dilakukan secara manual berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti keterlambatan pencatatan, kesulitan pencarian arsip, serta resiko kehilangan atau kerusakan dokumen. Pengembangan sistem informasi persuratan UKM berbasis web dirancang sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menyediakan sistem pengelolaan surat masuk, surat keluar, serta format surat secara terkomputerisasi dan terintegrasi. Sistem ini dibangun menggunakan platform berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP natif dan database MySQL, sehingga memungkinkan pengelolaan data persuratan dilakukan secara terpusat, aman, dan mudah diakses. Penerapan metode pengembangan waterfall dalam proyek ini membantu proses pengembangan sistem menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Mulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan, pengujian, hingga implementasi. Selain itu, adanya pengaturan hak akses pengguna, yaitu admin dan GUAS, mampu menjaga keamanan dan integritas dan persuratan UKM sesuai dengan kewenangan masing-masing pengguna. Dengan adanya sistem informasi persuratan UKM ini, diharapkan proses administrasi persuratan dapat berjalan lebih efektif, efisien, tertib, serta mendukung penerapan digitalisasi di lingkungan organisasi kemahasiswaan. Yang selanjutnya yaitu harapan. Diharapkan sistem informasi persuratan UKM yang dikembangkan dalam proyek ini dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan secara optimal oleh pengurus UKM sebagai sarana pendukung pengelolaan administrasi persuratan. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi, mempermudah proses dokumentasi, serta membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan administrasi persuratan.
Kedepannya, sistem ini masih memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut, seperti penambahan fitur notifikasi surat, sistem disposisi surat, pencatatan riwayat aktivitas pengguna, serta peningkatan aspek keamanan data. Dengan pengembangan berkelanjutan, diharapkan sistem informasi persuratan UKM dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan menjadi solusi administrasi yang modern, profesional, dan berkelanjutan. Lanjut pengerjaan proyek, di mana pada pengerjaan ini sebagai project manager yaitu Galih, sistem analis Aisyah, UI UX designer Yusuf, front end developer Afi, back end developer Rahmat dan Isna, quality assurance Desi, DevOps Nati. Perencanaan proyek dikerjakan oleh project manager dan sistem analis, mencakup identifikasi kebutuhan pengguna, studi aplikasi kompetitor, penentuan fitur utama, penyusunan requirement dengan durasi pengerjaan 3 hari. Selanjutnya, desain sistem dikerjakan oleh project manager, UX designer, dan sistem analis. Mencakup desain arsitektur aplikasi, desain database, desain UI UX, wireframe dengan durasi pengerjaan 5 hari. Selanjutnya, pengembangan development dikerjakan oleh front-end dan back-end developer, mencakup halaman login dan registrasi, halaman pembuatan profil, halaman daftar surat, API, autentikasi, dengan durasi pengerjaan 20 hari. Integrasi dan testing sistem dikerjakan oleh quality assurance, front-end, back-end developer, dan project manager, mencakup integrasi front-end, back-end, pengujian koneksi database, pengujian koneksi, uji coba dengan pengguna, perbaikan bug dengan durasi pengerjaan 5 hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem yang telah dibuat. Pertama-tama di sini ada tampilan dashboard dari GES, di mana GES ini tidak perlu melakukan login untuk dapat melihat agenda, format surat, jumlah format surat, jumlah surat masuk, jumlah surat keluar, serta jika ingin mengunduh format surat bisa langsung di-download. Kemudian di sini ada login. Untuk login admin cukup memasukkan username dan password. Kemudian klik login. Di sini ada beberapa menu, yaitu dashboard, format surat, surat masuk, surat keluar, dan user. Serta ada tombol untuk logout. Di dashboard, di sini ada tampilan agenda, yaitu surat masuk yang agendanya sudah ditampilkan di sini. Kemudian ada jumlah format surat, jumlah surat masuk, dan juga jumlah surat keluar. Kemudian pada format surat, di sini ada beberapa data format surat yang telah diupload oleh admin. Kemudian di sini juga ada tombol untuk menambah format surat. Kemudian ada tombol untuk download juga, bisa edit, dan bisa menghapus data format surat. Kemudian di sini ada surat masuk, yaitu data surat masuk ke UKM yang sudah diupload oleh admin. Di sini juga ada tombol untuk menambah surat masuk, ada tombol untuk melihat surat dan juga mengedit, kemudian bisa juga menghapus. Kemudian ada surat keluar, di sini merupakan surat keluar yang sudah diupload oleh admin, surat yang sudah dikeluarkan oleh UKM dan diupload oleh admin ke sistem. Di sini ada tombol tambah surat keluar, kemudian ada tombol lihat untuk melihat surat, ada tombol ubah untuk mengubah file, kemudian ada tombol hapus untuk menghapus data juga.
Kemudian di sini ada user, usernya admin. Di sini admin juga bisa menambah user. Kemudian di sini ada tombol untuk mengubah data user, juga untuk menghapus. Terakhir di sini ada tombol untuk logout. Baik, sekian. Itu yang bisa saya terangkan untuk sistemnya. Selanjutnya saya serahkan ke ketua. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf besar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.